Mute lagi Satu. woi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan saya perwakilan dari kelompok 11. Dan di sini ada anggota saya yang bernama Septiana Lovianingrum, dan ada juga Eni Maria dan Pia Salmania dan Retno Sulistiowati, dan saya sendiri sebagai moderatornya Suci Rahayu. Dan di sini kami akan mempresentasikan tugas PPT Mikrobiologi yang akan disampaikan kepada Eni Maria. Waktu dan tempat disilakan. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, apa saja yang membedakan antara sel manusia dan sel bakteri. Sel manusia adalah eukariota multiseluler atau disebut sel eukariot. Adalah jenis sel kompleks yang mengandung nukleus dan struktur khusus lainnya yang disebut organel. Sedangkan sel bakteri adalah prokariot, bersel tunggal atau disebut sel prokariot adalah jenis sel yang sederhana yang tidak mengandung nukleus atau organel yang terikat membran. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Pia. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik dan sel prokariotik. Memiliki perbedaan antara lain letak DNA, bentuk DNA, membran inti, ukuran sel, struktur, dan letak ribosom. Letak DNA sel eukariotik memiliki DNA yang berada dalam organel yang dinamakan dengan nukleus dan dibatasi oleh membran ganas. Sel prokariotik memiliki DNA yang berbeda di dalam nukleoid, yaitu wilayah yang tidak diselubungi oleh membran interior dari sel prokariotik atau disebut juga dengan sitoplasma. Kedua bentuk DNA, sel eukariotik memiliki dua bentuk DNA, yaitu linier dan sirkuler. DNA sel yang berbentuk sirkuler pada sel eukariotik dapat ditemukan pada organel tertentu seperti mitokondria dan kloroplas. Sel prokariotik memiliki DNA berbentuk seperti sirkuler yang menunjukkan bahwa DNA ini hanya berputar-putar saja dan berakhir di tempat yang sama, di mana DNA tersebut awalnya berada. Oke, dilanjutkan kepada Mbak Septi. Membran inti yaitu membran inti hanya ada di sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Adalah suatu membran ganda fosfolipid yang menyelimuti seluruh bagian inti sel. Membran ini juga memisahkan bagian inti dengan sitoplasma sel. Pada sel prokariotik, peranan membran inti yang terdiri dari molekul lipid dan protein ini sebenarnya adalah untuk melindungi materi genetik yang terkandung di dalam inti sel nukleus dari lingkungan di sekitar sel. Selain itu, membran inti ini juga berperan sebagai pengatur keluar masuknya berbagai zat ke dalam sel. 4. Ukuran sel. Ukuran adalah aspek yang penting yang mempengaruhi fungsi sel-sel. Dengan ukuran terkecil dapat ditemui pada bakteri, mengolah metabolisme dan enzim yang dibutuhkan untuk
keberlangsungan hidup dan reproduksi sel itu sendiri. Pada umumnya, bakteri memiliki ukuran sel dengan diameter sekitar 1-5, yang mana ukuran ini adalah 10 kali lebih besar dibandingkan dengan mikroplasma. Sementara itu, sel eukariotik pada umumnya memiliki ukuran dengan diameter sekitar 10-100. Baiklah, dilanjutkan kepada Mbak Retno. Baik, saya menjelaskan yang kelima ya, yaitu struktur dan letak ribosom. Sel prokariotik umumnya memiliki struktur ribosom dengan 3 untai RNA dan letaknya yang bergerak bebas pada sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik, ribosom memiliki struktur dengan 4 untai RNA dan terletaknya menempel pada RE atau retikulum endoplasma dan juga bergerak bebas pada sitoplasma. RNA adalah kepanjangan dari ribonukleik asid yang berperan dalam kode regulasi dan ekspresi gen. Next. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan seberapa penting adanya struktur kapsul bagi bakteri dibandingkan bakteri yang tidak memiliki. Kapsul adalah salah satu bagian dalam struktur sel bakteri yang terbuat dari karbohidrat kompleks polisakarida. Kapsul dianggap sebagai faktor paling penting dari bagian tubuh bakteri karena melindungi bakteri dari penelangan oleh sel imut ekritim, peringanan, dan membantu bakteri menempel pada permukaan. Lapisan terluar dalam diagram ini adalah kapsul yang berbeda dari selubung sel. Bakteri ini bersifat gram-positif karena selubung selnya terdiri dari satu membran sel oranye dan dinding sel tebal yang mengandung peptidoglikan ungu. Ya, dilanjutkan kepada Mbak Eni Maria. Yang ketiga, pada sel manusia memiliki nukleus, sedangkan sel bakteri memiliki nukleoid. Perbedaannya yang pertama, nukleus adalah struktur di mana eukariot menyimpan materi genetik mereka, sementara nukleus adalah tempat di mana prokariot menyimpan materi genetik mereka. Yang kedua, nukleus berukuran besar dan terorganisasi dengan baik, sedangkan nukleus berukuran kecil dan buruk dalam organisasi. Yang ketiga, nukleus dikelilingi oleh membran berlapis ganda yang disebut membran nuklir dan memisahkan dari organel sel lainnya. Membran tersebut tidak dapat ditemukan dalam nukleoid. Yang keempat, nukleus mengandung banyak kromosom, sementara nukleoid umumnya hanya memiliki satu molekul DNA melingkar. Dan yang kelima, nukleus dan neoplasma yang hadir di dalam nukleus, sedangkan mereka tidak hadir di nukleoid. Oke, dilanjutkan kepada Mbak Pia. Apa perbedaan fimbriae dan pili pada bakteri berdasarkan struktur fungsinya? Jelaskan. Fimbriae sebagai pelekat bakteri ke substrat jaringan inang, sehingga lebih memudahkan khususnya bakteri patogen untuk melekat pada sel-sel epitel inang dan proses infeksi. Struktur berbentuk filamen berukuran diameter 3-10 menyerupai bulu halus yang terdistribusi merata di permukaan sel bakteri. Pilih struktur yang mirip dengan fimbriae hanya saja memiliki ukurannya lebih tebal, diameter 9-10.
pili terdapat permukaan sel namun tidak sebanyak fimbrae. Pada bakteri pili disebut sebagai pili seks karena berfungsi dalam proses reproduksi konjugasi, yaitu penukaran DNA dari dua bakteri yang berdekatan secara langsung dengan membentuk jembatan sitoplasma. Oke, dilanjutkan kepada Mbak Septi. Oke, 5. Rekayasa genetika telah mampu menggunakan plasmid sebagai vektor produksi insulin. Berikan penjelasannya. Plasmid sebagai vektor yaitu plasmid DNA melingkar kecil di bakteri. Yang kedua, peran plasmid sebagai vektor dalam memindahkan gen. Tahap rekayasa genetika untuk produksi insulin ada 4, yaitu 1. Isolasi gen insulin manusia, penggabungan gen insulin ke plasmid, ketiganya transformasi bakteri, keempat ekspresi insulin. Ya, dilanjutkan kepada Mbak Retno. Dipersilakan. Baik. Produksi dan pemurnian insulin, yaitu bakteri yang ditumbuhkan dalam bioreaktor. Yang kedua, isolasi dan pemurnian insulin yang dihasilkan. Keuntungan penggunaan plasmid, yaitu yang pertama, produksi insulin lebih cepat dan murah. Yang kedua, konsistensi dalam kualitas. Yang ketiga, mengurangi resiko alergi dibandingkan insulin dari hewan. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam dunia medis. Yang pertama, insulin rekombinaan dalam pengobatan diabetes. Dan yang kedua, pengembangan bioteknologi lain menggunakan teknik serupa. Terima kasih. Sekian dari kelompok 11. Terima kasih yang telah presentasikan. Dan bagi para teman-teman, kakak-kakaknya kalau ingin bertanya silakan komen di bawah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.